Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang terhormat pimpinan daerah Muhammadiyah Pekalongan, pimpinan cabang Muhammadiyah Pekalongan Timur, Bapak Slamet, dan seluruh pengurus, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia, jamaah kajian Ahad pagi Masjid Darul Iman Pekalongan. Saya kemarin sudah khawatir suara saya nggak bisa keluar. Nah, setelah 20 hari pertama Ramadan keliling di dalam negeri, 10 hari terakhir saya di Australia, di Melbourne, misi pengajian Ramadan untuk masyarakat Muslim Indonesia di Melbourne dan di Sydney. Nah, di Melbourne itu Muhammadiyah sudah beli tanah 10 hektar untuk bangun sekolah. Mulai ini sekarang sedang mengurus izin. Mudah-mudahan tahun 2019 sudah kita mulai dengan menerima 2 kelas dulu SD. Jadi ini sekolah beneran, bukan TPA. Jadi sekolah beneran. Kita terima 2 kelas SD. Tahun depan jadi 4 kelas. Tahun berikutnya naik terus. Oleh sebab itu, kalau tanahnya lebih dari cukup 10 hektar, di sini mana ada sekolah tanahnya 10 hektar. Dan tanah di Australia itu ternyata lebih murah, mungkin dibanding Pekalongan lebih murah. 10 hektar itu kita beli 1,8 juta dolar Australia, sekitar 18,5 miliar. Nah, kan lebih murah. Di sini bisa nggak 18,5 miliar 10 hektar? Nggak dapat ya? Nggak dapat. Karena memang benua Australia itu luas ya, jadi penduduknya cuma 20 juta. Dan itu tidak jauh dari kota. Dari pusat kota Melbourne itu hanya 20 menit naik mobil. Ya. 20 menit naik mobil itu dianggap tidak jauh. Kemarin saya lihat ini punya Muhammadiyah, ini punya orang. Nah, yang di samping itu mau dijual lagi 23 hektar. Ditawarkan sekitar 50 miliar. Nah, kalau si PCM mau beli, saya hubungi. 50 miliar 23 hektar luas tadi. Saya berharap mudah-mudahan ada perguruan tinggi Muhammadiyah yang mau beli. Nanti kita bangun sekolah sampai perguruan tinggi di sana. Jadi go internasional. Karena begini, masyarakat Muslim di sana banyak dan semua sekolah-sekolah Islam itu antrian masuk. Jadi inden itu enggak bisa menampung semua begitu banyaknya. Jadi masyarakat Muslim dari Afghanistan, dari Suriah, dari Lebanon, dari Irak, dari Palestina, dari Bangladesh, India, Pakistan, Indonesia itu sangat banyak dan memerlukan sekolah. Nah, pulang dari sana sampai sini Lebaran ngantar anak-anak sampai main-main ke pantai, rupanya masuk angin, flu, batuk. Tapi alhamdulillah kemarin sudah mulai agak baik. Makanya saya pesan kalau saya ceramah dikasih air putih panas gitu ya. Ini sudah ada tapi sebentar lagi bisa diminum. Sangat panas. Terlalu panas. Nah, pertama tentu saya, karena ini katanya sekalian syawalan, saya ingin mengucapkan
baik atas nama pribadi maupun pimpinan pusat Muhammadiyah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Kulla amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau para sahabat mengucapkan hanya taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, karena mereka khawatir kalau amal ibadah selama bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah. Oleh sebab itu mereka kalau ketemu saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Tapi oleh orang Arab ditambah, ya, karena ini budaya, intinya mengucapkan selamat ya, lalu ditambah menjadi ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk orang yang kembali dari perjuangan melawan hawa nafsu selama bulan Ramadan dengan membawa kemenangan. Nah, lalu disingkat dengan minal aidin wal faizin. Belakangan ini di Arab ditambah lagi kulla amin wa antum bi khair. Semoga sepanjang tahun Anda selalu dalam keadaan baik. Sampai Indonesia ditambah lagi mohon maaf lahir dan batin. Ya, yang penting sajaknya dapat, ya, mohon maaf. Dan yang populer itu minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sehingga ada kuis di televisi, apa arti minal aidin wal faizin, langsung dijawab oleh pemirsa, mohon maaf lahir dan batin. Ada yang nanya, ada hadisnya itu. Saya bilang tidak semuanya harus pakai hadis. Jadi kita harus mengerti tidak semua yang kita lakukan itu ada hadisnya. Karena harus dipisahkan mana yang bersifat ibadah mahdah dan mana yang budaya. Nah, kalau yang ibadah mahdah seperti berwudu, sholat dan segala macam itu harus ada petunjuknya, dalilnya, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi. Kalau tidak ada, tidak boleh kita kerjakan, karena sifatnya al-aslu fil ibadah at-tahrimu illa madala dalilun ala amrihi. Hukum asal ibadah itu semuanya nggak boleh, semuanya haram kecuali kalau ada perintahnya. Tapi kalau ibadah amah, muamalat, budaya, itu hukumnya sebaliknya, semuanya boleh kecuali yang dilarang. Al-aslu fil muamalat al-ibahah illa madalla dalilun ala khilafihi. Jadi yang ditanya bukan hadis yang menyuruhnya. Kalau ragu, ada hadis yang melarang enggak? Selama tidak ada yang melarang dan itu bersifat kebaikan, maslahah, manfaat, semuanya boleh. Malah ditambah pantun-pantun juga boleh, tambah sajak-sajak juga boleh. Di suatu pengajian PDM saya pernah ditanya, Pak, ada nggak hadisnya? Mari kita mulai acara dengan membaca bismillah dan menutup acara dengan membaca alhamdulillah. Ada nggak hadisnya gitu? Lalu saya jawab, karena dari tadi saya lihat dia sudah menghabiskan snack 1 kotak, tapi dia nggak nanya hadisnya. Saya jawab, ada nggak hadisnya pengajian pakai snack gitu? Ada nggak hadisnya Nabi ngaji itu bagi snack, ada nggak? Nggak ada. Jangan ditanya hadisnya, yang ditanya itu ada nggak yang melarangnya. Nah, begitu juga dengan budaya Idul Fitri. Kalau yang ibadahnya ya sudah selesai, salat dan khutbah Id selesai. Yang lain-lain itu bagian dari budaya. Masing-masing negara punya budaya sendiri-sendiri. Yang paling kaya budayanya ya Indonesia ini. Ada opor ayam, ada lontong, ada ketupat, ada macam-macam kuenya, macam-macam kuenya. Apalagi budaya mudik itu di seluruh dunia nggak ada itu.
budaya mudik ya. Kalau di Arab Saudi simpel saja kalau lebaran itu. Kalau kita silaturahmi, kita datang, hidangannya cuma satu, yaitu permen. Tidak ada lagi yang lain, permen aja kita dikasih satu. Tapi setiap kita datang disemprot pakai parfum. Nah, jadi kalau datang 10 rumah, ya 10 macam parfum melekat di baju kita. Nah, itu khas orang Arab. Tapi isi dari doa itu bagus semua. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin, kulla amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Mumpung di luar Idul Fitri agak sulit minta maaf, manfaatkan kesempatan Idul Fitri ini minta maaf. Salah tidak salah, minta maaf. Ada tamu dari Arab datang pas bulan Syawal ke PP Muhammadiyah, lalu bapak-bapak PP bilang maaf lahir batin. Orang Arabnya protes, minta maaf apa, kami kan baru datang, kita belum kenalan kok sudah minta maaf. Heran orang Arabnya. Nah, saya jelaskan, Syekh, kalau di Indonesia itu selama bulan Syawal, kenal tidak kenal, kalau ketemu minta maaf. Itu tradisi di sini. Nah, saya akan mulai dari janji Allah kepada orang yang telah melaksanakan puasa Ramadan. Dalam ujung ayat Al-Baqarah 183, yaitu la'allakum tattaqun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, sekarang asumsinya karena kita sudah selesai, berarti kita sudah menjadi muttaqin, sudah jadi orang yang bertakwa. Apa buahnya? Sudah bisa diminum. Tuh. Buahnya apa? Dijanjikan 5 buahnya di dunia ini dan 3 di akhirat untuk orang yang bertakwa. 5 di dunia, 3 di akhirat. Buah yang pertama di dunia diberi furqan. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Itu semua ini ada dalam surat Al-Furqan. Furqan itu apa? Sikap tegas memisahkan antara yang hak dan yang batil, antara yang baik dan yang buruk, antara terpuji dan yang tercela. Kita mohon kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Jadi harus jelas bagi kita mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Karena zaman sekarang zaman campur baur ya. Paling ringan ada yang ghumudul haq, samar-samar bagi dia mana yang benar dan mana yang tidak salah, mana yang halal, mana yang haram. Ghumudul haq. Nah, kalau ghumudul haq terus nanya, minta fatwa kepada siapa? Minta fatwa kepada mufti media sosial. Nah, itu. Sekarang yang paling gampang itu ya mufti media sosial. Tapi rupanya jawabannya beda-beda. Ustadz yang satu jawab begini, yang satu lagi jawab begini, tambah bingung yang nanya. Umudul haq. Yang kedua, ada orang yang antara hak dan yang batil jelas bagi dia, tapi al-haq tidak diikuti, al-batil tidak dijauhi. Nah, itu juga masalah. Kamu tahu yang benar mana? Tahu. Yang salah mana? Tahu. Tapi diikuti enggak yang benar? Enggak. Nah, masalah yang ketiga ini lebih berbahaya lagi, terjadi talbisul haq bil batil.
campur aduk antara hak dan batil. Artinya dua-duanya diikuti, al-haq diikuti, al-batil juga diikuti. Korupsi jalan terus, umrah jalan terus, bangun masjid jalan terus, makan yang haram jalan terus, dermawan nyumbang sana nyumbang sini jalan terus. Itu namanya talbisul haq bil batil. Merasa 1 tahun ini dosanya ada banyak, dia pergi umrah. Nah pulang umrah bikin dosa lagi, nanti umrah lagi. Kan ustadz bilang, terutama ustadz travel ya, al umrah ilal umrah bainahuma kafaratun. Nah gitulah ya kira-kira. Memang ada hadisnya, dari umrah yang satu ke umrah berikutnya pengampunan terhadap dosa. Nah itu orang travel senang tuh hadis-hadis begitu itu, sehingga banyak yang pergi umrah. Bagus umrah, tapi jangan talbisul haq bil batil. Jangan memperlombakan antara yang benar dan yang salah. Itu kayak si boy itu. Waktu saya muda dulu ada film namanya Cabo, catatan si boy, tahu? Sampai 4 jilid itu, boy 1, 2, 3, 4. Tokoh boynya itu Oki Alexander, Emonnya Didi Petet. Sutradaranya orang Padang, Nasri Cepi. Nasri Cepi ini ingin menyadarkan kaum jet set, anak-anak orang kaya di Jakarta yang suka dansa, suka pesta-pesta tapi tidak sholat. Nah, lalu dia ciptakan tokoh namanya si boy, anak orang kaya, suka dansa, suka pesta-pesta, tapi setiap datang waktu sholat dia sholat. Lagi joget-joget, sholat, break dulu jogetnya, terus sholat. Habis itu balik lagi. Kalau lagi pacaran, datang waktu sholat, sholat dulu, habis sholat pacaran lagi. Sehingga di mobilnya di depan digantungkan tasbih, di belakang ada sajadah. Itu jadi model dulu, jadi tren. Banyak anak-anak orang kaya yang kasih tasbih di depannya, di belakangnya sajadah. Itu 1, 2, 3. Cuma sayang, harusnya film itu diteruskan sampai si boy benar-benar taubat. Nah kalau itu kan masih memperlombakan antara hak dan yang batil. Harusnya taubat ya, dia tinggalkan pesta-pesta, tinggalkan minuman. Nah terus dia jadi orang soleh, kalau perlu jadi ketua takmir masjid, jadi primus ya, pria muslim. Jadi kalau kita puasa Ramadan lalu bertakwa, ya kita dapat sikap furqan. Contoh yang furqan itu dari sahabat Nabi ya Umar bin Khattab, sehingga oleh Nabi sendiri digelari dengan Umar Al-Faruq, tegas Umar. Saya kalau baca kisah Umar itu senang gitu, membayangkan kalau punya presiden Umar bin Khattab, wah hebatlah. Waktu PP Muhammadiyah berkunjung ke ketua DPR, saya sarankan kepada ketua DPR waktu itu Pak Marzuki supaya belikan itu buku kisah hidup Umar setebal ini, karya Husain Haikal, bagikan untuk seluruh anggota DPR biar dia ketularan sifat Umar bin Khattab. Pak ketua DPR setuju, tapi Muhammadiyah suruh belikan. Nah, enak aja, gajinya mereka yang besar, masa kita yang beliin? Kalau nolong beliin mau, tapi kalau pakai uang kita ya sudah, ndak usah aja. Umar, kalau perlu ya wali kota, bupati, gubernur itu semua baca buku Umar bin Khattab. Seorang pemimpin, semuanya ada pada dirinya. Dia faqih, alim, dia zuhud, dia taat, dia cerdas, jagoan. Nah itu jarang yang gitu. Jadi satu saat Umar Nabi lagi menyampaikan pelajaran kepada ibu-ibu sahabiat, wanita-wanita sahabat. Tiba-tiba Umar datang. Ibu-ibu tadi melihat Umar datang kabur semua, lari ibu-ibu itu. Umar merasa, ya Rasulullah,
Kenapa ibu-ibu pada lari? Apa mereka takut dengan saya? Umar, jangankan ibu-ibu, setan pun takut dengan engkau. Kalau kamu lewat di satu jalan, setan mau lewat, setan memilih cari jalan lain aja, tidak mau bertemu dengan Umar. Nah, begitu kan hebat itu. Setan aja segan dengan Umar bin Khattab. Karena oleh sebab itu diberi sifat Al-Faruq. Yang kedua, kalau kita menjadi orang bertakwa, buahnya itu adalah barakatin, banyak sekali berkah. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau penduduk negeri-negeri itu termasuk Pekalongan beriman dan bertakwa, sungguh akan kami bukakan untuk mereka banyak sekali berkah. Barakatin, barakatin itu jamak tapi nakira. Kalau mufrad nakira dalam bentuk tunggal, tidak ada alif lamnya atau nakira, itu sudah berarti banyak. Apalagi kalau dijamakkan, dinakirahkan, wah itu banyak sekali. Orang Surabaya bilang itu banyak ya. Berkah, semua yang disentuhnya berkah. Jualan batik berkah, jadi petani berkah, kawin berkah, punya anak berkah, punya ilmu berkah, semua berkah. Dan berkah itu datang dari langit dan bumi. Apa berkah dari langit? Apa yang sudah kita dapat? Paling-paling hujan. Orang Amerika sudah banyak dapat berkah lewat satelit, jualan satelit ya, kita sewa. Tapi kalau penduduk negeri itu mendustakan Allah, fa akhadnahum bima kanu yaksimun, kami akan hukum mereka, kami akan azab mereka. Sudah banyak diberi keberkahan tapi kemudian tidak mensyukurinya. Jadi ini yang kedua yang kita harapkan, berkah. Ibu-ibu itu pingin rezeki banyak tapi tidak berkah, atau biarlah sedikit tapi berkah? Nah, saya sudah menduga itu pasti jawabannya nomor 3. Karena sudah saya uji dimanapun di Indonesia, tidak ada yang milih nomor 1, nomor 2, pilihnya nomor 3, banyak dan berkah. Tapi kalau terpaksa milih, banyak tidak berkah, sedikit berkah, pilih mana? Biarlah sedikit tapi berkah. Jadi istrilah yang ngontrol suaminya. Kalau suaminya wali kota, istri yang ngontrol wali kotanya. Jangan sampai korupsi. Kalau suaminya pejabat, istri yang ngontrol. Kalau tiba-tiba suami pulang bawa mobil Alphard, tanya, dari mana bapak dapat mobil ini? Dari mana coba? Gajinya berapa? Bonus-bonus apa? Ditanya begitu. Hadiah dari seseorang, hadiah siapa? Kenapa diberi hadiah? Nah, gitu. Gelagapan suaminya jawab. Kalau tidak jelas asal usulnya, saya nggak mau naik Alphard, dan anak-anak saya larang juga naik Alphard. Kapok suaminya. Tapi sekarang enggak, begitu bawa Alphard, papa hebat, cium, peluk kiri kanan, memang papa hebat. Nah, besok dia korupsi lagi, satu lagi, papa hebat. Tahu-tahu ditangkap KPK, nah, papanya harus ditemani di penjara. Saya itu punya usul, kalau bisa istri koruptor itu nemani suaminya di penjara. Kenapa? Karena dia kan penadah barang haram itu. Penadah barang haram, udah tahu barang haram kok diambil. Penadah barang haram itu kriminal, harus masuk penjara. Kalau perlu sekeluarga lah dengan anak-anaknya yang sudah dewasa, dimasukin gitu. Masukin penjara sekeluarga. Nah, kan enak itu, betah di dalamnya sekeluarga. Yang ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nah, itu makhraja, way out.
jalan keluar dari setiap kesulitan. Orang yang bertakwa itu tidak mengenal jalan buntu, nggak ada itu jalan buntu. Kalau buntu pikirannya, dia salat tahajud, dia minta kepada Allah SWT, nanti dibukakan oleh Allah. Udah konsultasi dengan banyak orang, nggak ketemu jalan keluarnya, ya konsultasi dengan Allah, bangun malam tahajud, mohon. Nanti habis sholat, ya itu namanya ilham, dapat ilham. Di Jepang memang makmur, ya. Saya 5 kali ke Jepang, memang betul-betul makmur. Saya sampai ke desa, saya cari rumah gubuk, nggak ada, jalan jelek, nggak ada. Kemarin di Australia saya cari juga, nggak ada juga. Itu tanda negara makmur. Kalau kita tidak usah ke desa cari rumah jelek, di kota juga banyak, ya. Tapi apa penyakit orang Jepang? Jalan buntu. Jalan buntu. Karena semakin lama mereka semakin individualis, nggak peduli lagi dengan orang lain. Ada seorang pemuda di Tokyo, suntuk pikirannya, mau curhat, tapi nggak ada teman, nggak ada yang mau dengar dia ngomong. Nah, kalau di sini kan banyak orang yang mau kasih kopi 1 gelas, mau dia dengar 2 jam. Bagus. Jadi berpahala, bapak-bapak yang suka dengar curhat orang itu berpahala. Gak usah banyak ngomong, dengar aja. Karena telinga kita 2, mulut kita 1. Jadi mendengar 2 kali lebih dari ngomong. Gak ada teman untuk kumpul-kumpul. Tentu dia tidak kenal pengajian, tidak kenal majelis taklim gitu ya, tidak kenal ronda. Akhirnya dia telepon temannya, tidak ada yang ngangkat. SMS gak ada yang balas, WA gak ada yang balas. Wah, padahal dia butuh orang yang mau dengar. Akhirnya stres, dia diambil pedang samurai. Dia punya pedang samurai, dia turun ke jalan, ke keramaian. Sebanyak ini orang, gak ada satupun yang mau dengar aku ngomong. Lalu dia ngamuk, dia tebas orang pakai samurainya, puluhan orang mati. Jadi di Jepang tuh bahaya bukan pencuri, bukan pencopet, bukan perampok, tapi bahaya orang stres ngamuk. Tapi tidak semua orang Jepang stres ngamuk, kebanyakan bunuh diri. Saya baca satu cerpen ngejek orang Indonesia. Ada orang Indonesia pergi ke hutan di Jepang mencari orang yang bunuh diri. Untuk apa dia cari orang bunuh diri? Mana tahu dia pakai gigi emas, ambil emas giginya. Mana tahu dia masih bawa arloji, diambil arlojinya. Jadi dia khusus mencari orang bunuh diri di hutan untuk diambil dompetnya, arlojinya, atau gigi emasnya. Itu saya baca cerpen, dan cilakanya orang yang mencari itu katanya dari Indonesia. Ini ngejek betul ini orang Indonesia, ya, profesi baru itu. Nah, di Amerika juga begitu. Beberapa kali kita baca berita orang stres pakai senapan mesin nembaki. Orang kaya stres, dia sewa kamar hotel yang tinggi, dia kumpulkan senapan mesin banyak di sana. Ketika ada pesta di bawah, dia tembaki dari atas, nyambung senapan mesinnya itu. Banyak yang mati. Nah, bagi orang bertakwa tidak ada itu. Allah janjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kadang-kadang dapat ilham, kadang-kadang ada yang kasih konsultasi, ya, konsultasi yang memberi jalan keluar. Dr. Dale Carnegie di Amerika menulis How to Stop Worry, bagaimana menghilangkan kegelisahan. Seorang petani yang punya lahan yang luas, ingin menanam tanahnya dengan tanaman apa gitu,
Tapi dia direpotkan dengan banyaknya ular di sawah, di tanahnya itu. Ular, udah ditangkapi ular, ada lagi. Pusing dia. Lalu dia konsultasi. Nah, kata orang yang menjadi konsultan, Bapak tidak usah repot-repot, nggak usah bertani, biarkan sajalah ular itu di sini. Sekalian ternak ular. Karena sudah banyak ular, sekalian ternak ular, dipelihara, nanti ularnya dipanen, bikin kulit sepatu, baju, macam-macam. Wah, akhirnya dia jadi orang kaya raya. Nah, itu artinya apa? Kita melihat sisi positif itu dulu. Jangan lihat sisi negatif, lihat sisi positifnya. Ya. Memandang sesuatu itu yang dipandang sisi positif, bukan sisi negatif. Orang kalau suka memandang sisi positif, dia optimis. Optimis dia. Uji saja. Kalau ada tamu ke rumah ibu, kasih teh manis setengah gelas. Jangan dipenuhi setengah aja. Nah, kita lihat apa yang ada dalam pikiran orang tadi. Kalau dia orang optimis, dia mengatakan alhamdulillah dapat teh setengah gelas. Kalau dia orang pesimis, dia bilang pelit ibu ini, masa cuma setengah gelas. Jadi yang optimis melihat tehnya, yang pesimis melihat kosongnya setengah. Nah, itu. Jadi banyak orang yang gak bisa melihat kelebihan yang ada pada dirinya, yang dilihat susahnya, kekurangannya. Itu orang yang banyak jalan buntu itu, apalagi kerjanya cuma mengeluh, tidak pandai bersyukur, syukurnya koma terus. Selamat Pak ya, sudah beli mobil, iya tapi kan mobil tahun sekian. Selamat Bu ya, sudah punya rumah, ya tapi kan masih kredit. Nggak usah pakai koma itu. Selamat dia beli mobil, alhamdulillah. Selamat dia punya rumah, alhamdulillah. Nggak usah dibilangin kredit. Emangnya kalau kita cerita kredit dibantu kita? Enggak juga. Ngapain Umar cerita kredit? Nggak usah, itu rahasia kita dengan perusahaan aja. Tapi itu menunjukkan jati dirinya. Ada orang yang pandai bersyukur, apa-apa alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi ada yang tidak bisa bersyukur, alhamdulillah saja selalu ada tapinya. Tapi dulu saya punya saudara, setiap SMS selalu jawabnya maklum pegawai negeri, katanya. Selalu itu maklum pegawai negeri. Jadi tidak bersyukur dia jadi pegawai negeri. Padahal banyak orang yang ingin jadi pegawai negeri. Dia sudah dapat pegawai negeri masih pakai maklum pegawai negeri. Jadi dia memandang saya pegawai swasta itu lebih tinggi daripada pegawai negerinya. Nomor 4, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya itu mudah. Nah, itu. Pernah nggak urusan di kantor, di birokrasi, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota? Kalau pernah dapat merasakan betapa sulitnya urusan dengan birokrasi, nggak jelas. Kapan selesai Pak? Coba nanti datang 2 hari lagi. Tidak ada yang pasti kapan selesainya. Kita datang 2 hari lagi, oh ini belum, ini masih di. Jadi kapan Pak? Ya coba 3 hari lagi. Bolak balik gitu. Tapi Allah berjanji bagi orang yang bertakwa urusannya mudah. Ibarat sopir yang bertakwa, setiap traffic light hijau, sampai traffic light satu lagi hijau lagi, sampai satu lagi hijau lagi. Itu sopir harus naikkan gajinya itu. Itu sopir yang bertakwa itu, lampu hijau terus. Bayangkan kalau setiap traffic light lampu merah, merah lagi, merah lagi. Mudah urusan. Kalau mahasiswa saya bilang, kalau mudah urusannya, kuliah lancar, lulus tepat waktu, wisuda cum laude,
lamar pekerjaan diterima, lamar anak gadis diterima. Itu yusra, mudah itu. Bayangkan orang yang melamar pekerjaan, pelamarnya 1000, yang terima 10, dia nomor 11. Senang dia, hampir saya diterima. Nomor 11 dengan nomor 1000 sama-sama nggak diterima, tapi dia sudah senang, hampir saya diterima. Peserta 1000, saya nomor 11, yang diterima 10. Nah, itu sedikit lagi bertakwa dia, itu sedikit lagi kurang bertakwa itu, ya, nanggung sedikit lagi. Yang kelima, wah ini yang paling menyenangkan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wah, itu diberi rezeki dengan cara yang tidak diduga-duga. Kalau THR itu tidak termasuk, itu sudah ditunggu, itu bonus perusahaan sudah ditunggu. Ini memang nggak masuk dalam hitungan kita, nggak ada dalam bayangan kita. Bukan saya membanggakan, merasa pernah dapat itu. Mungkin saya bertakwa waktu itu. Datang tamu dari Arab Saudi, seorang syekh ke pondok pesantren Budi Mulia. Malam-malam saya ajak Pak Muhammad Mukaddas, Pak Muhadi Zainuddin, alumni Saudi, kumpul malam. Kebetulan malam itu saya batuk berat. Jadi tiap sebentar batuk. Jadi syekhnya ini simpati dengan saya. Yunahar, katanya, kamu terlalu keras bekerja, ambil cuti, katanya. Ya, tadi malam kebetulan saya ngisi pengajian, pulang udah jam 12 malam. Saya bilang, dia pikir tiap malam saya begitu, padahal cuma tadi malam. Betul aja tadi malam memang pengajiannya jauh, terus pulangnya udah jam 12, batu-batu. Kamu harus cuti, Yunahar. Kampungmu di mana? Di Padang. Cuti ke Padang, bawa istri anak-anak. Saya bilang ongkosnya mahal. Nah, dah. Sudah selesai, nggak ada cerita itu lagi. Pas dia pulang, dia bilang begini, Yunahar, bisa nggak ke hotel besok pagi? Sebelum saya ke bandara, ketemu dulu dengan saya. Wah, saya sudah ada harapan ini. Biasanya tamu-tamu saya orang Arab itu tidak mau diantar ke bandara pagi-pagi. Tidak usah bikin repot, saya bisa naik taksi, katanya, atau mobil dari hotel. Tapi kali ini saya suruh datang, saya datang. Udah sambut, udah check out, udah keluar, tapi juga nggak ada apa-apanya. Nah, ini nggak jadi, ini bertakwa ini. Cuma berharap saja. Tapi sebelum dia naik mobil, nah dia bilang sama atasé agama Saudi Arabia yang nemani, dia bilang, Yunahar, saya sudah titip $1000 Amerika kepada Syekh ini. Nanti kalau kamu mau pulang, datang aja ke Jakarta. Saya langsung temui Syekh itu. Bikin repot aja kalau saya ke Jakarta, transfer aja, saya bilang. Ya katanya. Nah, ditransfer uang $1000, saya penuhi janji saya beli tiket pesawat, pulang saya sekeluarga, ya. Itu termasuk rezeki yang diduga apa yang tidak diduga itu. Kalau sebelum batuk nggak diduga itu, tapi setelah disuruh ke hotel kayaknya berharap juga itu. Tapi saya tidak membayangkan kan dikasih sebanyak itu. Waktu itu $1000 itu udah lebih dari cukup untuk beli tiket 5 orang pulang pergi ke Padang. Itu namanya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada lagi yang lain lah, tidak usah saya ceritakan, bikin panas Bapak Ibu aja. Rezeki yang tidak diduga-duga. Mungkin masing-masing juga sudah punya pengalaman dapat rezeki yang tidak diduga-duga. 5 di dunia, 3 di akhirat. Apa itu? In tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum dzunubakum. Dalam ayat lain dikatakan wa yu'zim lahu ajra. 1, takfirus sayi'ah,
Dua, ghufranu dzunub. Yang ketiga, ta'zimul ajr. Apa beda antara ditutup kesalahan dengan diampuni dosa? Apa bedanya? Kalau diampuni dosa itu urusannya dengan Allah saja. Dosa kita diampuni oleh Allah. Tapi kalau ditutup kesalahan, urusannya dengan manusia juga. Ada orang berdosa, dia sudah minta ampun kepada Allah, sudah diampuni oleh Allah, tapi masyarakat belum melihatnya sebagai orang yang bersih. Tapi kalau ini enggak, takfirus sayyi'ah, di mata masyarakat kita juga sudah bersih, jadi maafkan. Allah juga mengampuni. Nah, nanti di akhirat Allah mengatakan wa yu'zim lahu ajra. Bayangkan enggak ada dosa, enggak ada kesalahan, pahala ditambah. Itu kalau kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah berapa kali puasa Ramadan? Ini yang mantan-mantan pemuda ini sudah banyak ini. Kalau sekarang umurnya 60, puasa umur 10 berarti sudah 50 kali. Coba 50 kali dapat predikat takwa. Ada yang mungkin 30, ada yang 20. Itu luar biasa, itu takwanya udah berlapis-lapis, itu udah kelas atas, itu level 60. Orang wisuda saja 3 kali udah doktor dia, S1, S2, S3. Di sini juga saya lihat banyak yang S3 ini sudah sangat sepuh. Kalau S2 sudah sepuh, nah, kalau S3 sudah sangat sepuh. Jadi harusnya takwa kita itu sudah tinggi sekali, karena tiap Ramadan kita puasa dapat takwa, Ramadan lagi puasa takwa lagi, Ramadan puasa takwa lagi. Tapi rasanya gimana? Betul nggak? Udah level 60, level 50. Kalau belum, mesti ada yang salah. Salahnya di mana? Karena kita tidak mampu mempertahankannya. Apa yang kita cari bulan Ramadan terus dapat, kita tidak mampu mempertahankannya. Begini Bu, Pak, lihat di bandara ada pesawat parkir di landasan parkir. Kalau dia mau terbang, dia taksi, jalan pelan-pelan menuju landasan pacu. Kalau sudah mau terbang, dia hidupkan mesin full, mesin penuh dihidupin, lalu dia jalan. Semakin ke ujung semakin cepat. Di ujung sekali sudah sangat cepat. Supaya apa? Supaya bisa take off. So kalau dia mau naik, dia jalan pelan-pelan, tidak bisa naik, jadi harus kencang sampai di ujung, naik 1000 kaki, 2000, 3000, 10.000, 20.000, 24.000. Nah, kalau Boeing 747 ke Mekah ya bisa sampai 35.000 kaki. Kalau sudah hampir sampai di tujuan, nah pilot memberitahu kita sudah mulai turun dari ketinggian sekian menuju bandara Jeddah. Lama-lama tambah turun, dekat terus landing, ya, itu pesawat. Ibadah kita juga begitu. Bulan Sya'ban ibadah kita biasa saja, ya, santai saja. Puasa sekali-sekali, baca Quran sekali-sekali, salat malam sekali-sekali. Tapi begitu masuk Ramadan, nah kita sudah pindah dari landasan parkir menuju landasan pacu. Puasa tiap hari, salat malam tiap hari, baca Quran tiap hari, zikir, sedekah. 10 hari terakhir lebih cepat lagi. Supaya apa? Supaya di akhir Ramadan take off, naik terus.
Cuma bedanya kalau pesawat setelah naik lagi. Kalau kita setelah naik langsung pendaratan darurat. Syawal langsung pendaratan darurat. Hilang itu tanpa jejak. Masjid pun sepi. Wah. Baca Quran dah dihentikan dulu buat sementara. Zikir salat malam, nah, itu namanya pendaratan darurat. Kalau pendaratan darurat nunggu take off 11 bulan lagi, mahal sewa parkirnya. Itu sebabnya Ramadan depan mulai lagi dari nol untuk mencapai takwa, naik lagi terus pendaratan darurat lagi. Nah, bagaimana caranya supaya kalau mau mendarat darurat jangan terlalu cepat lah, tunda dikit gitu, mempertahankan, itu yang penting, mempertahankan apa yang sudah kita capai dalam bulan Ramadan sehingga takwa kita betul meningkat. Kalau meningkat, 5 yang dijanjikan di dunia, 3 di akhirat tentu akan ditepati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sudah. Yang terakhir yang mau saya sampaikan, nah ini kan satu masalah pengantar dulu tadi, ya. Nah yang kedua tentang buah dari takwa. Nah yang ketiga tentang silaturahim dan memaafkan. Kan istilah aslinya itu silaturahim. Falyasil rahimahu. Man arada ayun sya'a fi atharihi wa yubsata fi rizqihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, hendaklah dia bersilaturahim. Kita harus dudukkan dulu apa yang dimaksud dengan umur. Umur berbeda dengan usia atau ajal. Usia, ajal tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi silaturahim tidak bisa nambah usia, tidak bisa ngurangi ajal. Allah sudah mengatakan semuanya ada ajalnya. Ila ajalin musamma, sudah diberi nama ajalnya masing-masing. Tapi umur bisa diperpanjang karena umur itu adalah manfaat dari usia. Manfaat dari usia. Orang Arab menyebut bangunan itu imarah, dari kata umur juga amarah, imarah building, bisa tinggi. Peradaban juga disebut dari kata amarah. Pengurus masjid juga dari amarah, takmir, meramaikan, innama ya'muru. Jadi umur itu adalah manfaat dari usia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ada yang usianya 60 tahun, umurnya 10 tahun. Jadi umurnya lebih singkat daripada usianya. Ada orang yang masih hidup tapi dikira sudah mati. Nah, itu berarti umurnya lebih singkat daripada usianya. Dulu jadi menteri zaman Pak Harto, habis itu hilang, keluar namanya di koran, ditulis di belakang namanya dalam kurung ALM, almarhum. Orang marah dia, saya masih hidup. Nah ini contoh orang yang umurnya lebih singkat daripada usianya. Tapi kalau kita rajin bersilaturahim, umur kita panjang. Misalnya paman dengan ponaan, Idul Fitri dia datang ke rumah ponaannya, bagi duit, nih THR, bawa baju nih, sepatu, wah. Tiap Idul Fitri begitu. Terus pamannya meninggal. Datang Idul Fitri lagi, ponanya ingat pamannya. Kalau paman masih hidup, kita dapat THR, dapat baju, dapat sepatu. Udah 10 tahun pamannya meninggal, masih ingat. Udah 20 tahun masih ingat. Itu artinya umur pamannya lebih panjang dari
usianya. Tapi kalau paman yang diurus istrinya saja, anaknya saja, ponakan dia nggak mau tahu, itu belum meninggal saja sudah dianggap meninggal. Itu kan pamanmu. Oh ya, saya punya paman ya. Di masyarakat, orang kalau tidak mau tahu dengan masyarakat, hanya ngurus keluarganya saja, urusan masyarakat tidak pernah mau tahu. Sekali-sekali dia datang, apa komentar teman? Masih hidup ya? Ada kan yang gitu? Masih hidup ya? Coba, itu usianya lebih panjang daripada umurnya. Imam Al-Ghazali meninggal pada tahun 1111. Sekarang 2018, jadi sudah 1017 tahun yang lalu meninggal. 1007 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang masih akrabkah orang dengan Imam Al-Ghazali? Masih. Itu artinya umurnya panjang Imam Al-Ghazali. Imam Syafi'i lebih lama lagi, umurnya panjang. Umar bin Khattab umurnya panjang. Imam An-Nawawi umurnya hanya 45 tahun. Saya pernah berkunjung ke kuburan Imam Nawawi. Loh kok PP Muhammadiyah berkunjung ke kuburan, bagaimana ceritanya gitu. Saya itu utusan Kementerian Luar Negeri, mewakili Muhammadiyah, ada NU ke Lebanon, Jordan, Suriah. Nah, oleh Bapak Dubes, almarhum Bapak Muzammil Basyuni, kita diajak jalan-jalan, sampailah ke kuburan Imam Nawawi di kota Nawa. Oleh penjaga kuburan saya dikasih hadiah sajadah. Tapi sampai di Wisma di KBRI saya tinggal, tidak mau saya bawa. Nanti kalau saya bawa saya cerita ini sajadah hadiah dari penjaga kuburan Imam Nawawi. Ada yang percaya terus pakai sajadah, pinjam sajadah saya, merasa sholatnya lebih afdal lah karena saya nanti. Lebih baik saya tinggal aja lah. Saya tinggal aja di kamar Pak itu KBRI itu, tidak saya bawa. Kebetulan pula kualitasnya nggak bagus. Oh bagus, saya simpan juga itu. Sajadah murah aja. Imam Nawawi ini meninggal umur 45 tahun. Masih muda, 45 tahun. Karyanya sampai sekarang dibaca orang. Arba'in Nawawiyah, Riyadhus Shalihin, Kitabul Azkar, Syarah Sahih Muslim, Kitab Fikih Al-Majmu' 37 jilid. Coba 45 tahun. Tapi beliau membayar mahal dengan tidak menikah. Jadi Imam Nawawi sengaja mengatakan saya tidak akan menikah. Waktu akan saya habiskan untuk membaca dan menulis, mengajar dan belajar, supaya saya bisa meninggalkan amal soleh, ilmu yang bermanfaat untuk umat. Kalau kawin udahlah biarlah ustadz yang lain aja, banyak yang pandai kawin, punya anak. Kalau saya enggak, katanya. Jadi ada ustadz kayak Imam Nawawi nulis banyak buku, bukunya bermanfaat tapi tidak kawin. Ada ustadz yang enggak pernah nulis buku tapi jago kawin. Nah, ibu-ibu pilih yang mana? Pilih banyak karya enggak kawin-kawin, atau pilih kawin-kawin terus tapi enggak punya karya? Pasti pilihnya nomor 3. Nomor 3, kawin dan banyak karya. Nah, itu saya enggak usah jawab, saya udah tahu jawabannya. Pasti nomor 3 itu. Itu Imam Nawawi. Kiai Ahmad Dahlan, nah kita perdekat sedikit. Kiai Ahmad Dahlan meninggal tahun 23, umur 55 tahun ya. Jadi foto Kiai Ahmad Dahlan itu yang salah kameranya itu. Masa kameranya orang jadi tua begitu? Oleh satu di PP Muhammadiyah Jalan Ciditiro kita pasang Kiai Ahmad Dahlan yang lebih muda, lukisan. Saya lihat fotonya kayak orang umur 80 itu. Ya, padahal itu foto ya. Mungkin kamera dulu bikin orang tambah tua ya. Kalau kamera sekarang kan orang tua tambah muda.
Apalagi ada Photoshop dipermak dikit, Bapak umur 70 aja kayak 17 tahun sekarang. Jadi Kiai Dahlan udah hampir 100 tahun meninggalkan kita, hampir. Jadi mungkin 5 tahun lagi udah 100 tahun, tapi namanya masih kita sebut terus. Itu artinya umur beliau lebih panjang dari usianya. Jadi bersilaturahimlah dengan datang membawa hadiah, dengan ilmu, dengan amal nyata. Ini masjid ini dulu siapa yang bangun? Nah, itu panjang umur orang yang membangunnya. Itu dulu panjang umur orang yang membangunnya. Jadi salah satu cara supaya umur kita panjang adalah dengan bersilaturahim, atau diperluas menjadi silaturahmi. Kalau aslinya silaturahim itu hubungan antar orang yang berasal dari satu rahim, tapi bisa kita perluas semangatnya menjadi silaturahmi. Walaupun kita bukan satu rahim, tapi persaudaraan kita seperti orang yang berasal dari satu rahim. Kalau silaturahim rezeki dimudahkan, ya sudah jelas kita datang disuguhin teh paling kurang, kue, syukur makan, ketupat, pulang kasih oleh-oleh. Nah, itu sudah silaturahim. Sering datang, sering berkunjung. Kalau bahasa bisnis sekarang, relasi. Nggak usah punya apa-apa. Kalau pihak bank kenal baik dengan kita dan percaya dengan kita, gampang cari modal. Percaya bang. Malah kita nggak nanya, banknya yang nawarin. Pak Haji, mana ini perlu modal nggak? Itu karena relasi. Nah, Muhammadiyah itu sebenarnya kaya dalam hal ini. Kita punya relasi, punya link, jaringan yang luas, Indonesia dan dunia. Sekarang udah punya 22 cabang di luar negeri. Cuman orang mengatakan Muhammadiyah kurang maksimal memanfaatkan jaringannya untuk bisnis. Untuk bisnis loh maksudnya. Untuk amal sudah, tapi untuk bisnis masih kurang. Ada bapak-bapak dulu punya kartu Muhammadiyah di Sumatera Utara, mobilnya mogok tengah malam, hujan, bingung dia minta tolong kepada siapa. Lalu dia keluar rumahnya pakai payung, lalu kelihatan di pinggir jalan itu kantor Aisyah. Dia ketuk aja, mudah-mudahan ada orang, ketuk-ketuk pintu malam-malam gitu, keluar langsung dia perlihatkan kartu anggota Muhammadiyah, biar ibu-ibunya nggak takut di dalam, yang jaga anggota langsung dapat pertolongan karena kartu anggota Muhammadiyah. Ya, nih. Jadi mana-mana bawa tuh kartu tuh ada manfaatnya juga itu. Ya. Kalau bayar hotel ya lihat dulu siapa yang punya hotel. Yang kedua, silaturahim kita pakai juga untuk forum maaf memaafkan. Suratnya itu surat Al-Baqarah, surat Ali Imran 133, 134 sampai 155. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Saya tidak akan uraikan semuanya, terutama tentang infak ya. Karena kalau saya panjang lebar uraian infak nanti Bapak Ibu khawatir ini mesti ngumpulkan sumbangan ini. Ini pesan takmir kayaknya ini. Nah, udahlah saya lewati aja itu bagian walladzina yunfikuna fis sarra wa dharra, itu saya lewati aja. Karena panitia juga nggak bisa apa-apa tadi. Kita langsung saja wal kaziminal ghaiza. Temanya adalah, atau pertanyaannya, bagaimana sikap kita kalau orang lain berbuat salah kepada kita? Kalau kita yang tersinggung oleh orang lain,
Yang kedua, bagaimana sikap kita kalau kita yang berbuat salah kepada orang lain. Karena itu sudah pasti terjadi. Nanti diedit batuknya ya, tidak usah disiarkan batuknya itu. Dalam hidup ini dua-duanya pasti terjadi. Kalau enggak kita yang tersinggung, orang lain yang kita singgung. Kalau tidak pernah menyinggung, tidak pernah disinggung, itu tidak mungkin. Tinggalnya seorang diri di gunung. Nah, kalau kita yang tersinggung, apa yang kita lakukan? 3 hal menurut ayat ini. 1 minimal, 2 lebih baik, 3 paling baik. Minimal apa? Wal kaziminal ghaiza, menahan marah. Itu nomor 1. Siapa yang diminta menahan marah? Orang yang memang bisa marah. Suami kepada istri bisa marah. Tapi sekarang istri kepada suami juga bisa marah juga. Orang tua kepada anak, guru kepada murid, dosen kepada masih atasan kepada bawahan. Kalau bawahan berbuat salah, atasan wal kaziminal ghaiza, mampu menahan marah. Saya pernah mendengar dokter mengatakan, kalau Anda kolesterol tinggi, hipertensi, jangan makan otak. Itu kolesterolnya tinggi. Tapi kalau Anda marah 1 kali, itu sama dengan makan otak 5 biji. Ya. Pilih mana? Pilih marah atau segera ke rumah makan Padang makan otak? Jadi marahnya lampiasin kepada otak 1 saja. Kalau marah beneran 5. Jadi marah itu lebih berbahaya, naikkan kolesterol, naikkan tensi. Orang kalau tidak bisa mengontrol marahnya, setan ikut. Nah, sudah banyak yang terjadi. Istri marah sama suaminya yang kawin lagi, lalu malam-malam dia potong burung suaminya itu, dia buang ke sungai, biar sama-sama nggak dapat gitu. Nah, nanti dia menyesal, cari lagi sungai nggak ketemu. Ada orang yang sampai bunuh orang karena marah. Nahan marah. Kalau marah sedang berdiri, duduk. Kalau duduk masih marah, berbaring. Jadi kalau ada guru yang marah terus kerjanya di kelas, ya siapkanlah tempat tidur di dalam kelas itu. Kalau ada pimpinan marah-marah terus, nah di ruang direktur itu ada tempat tidur, biar dia kalau marah tidur. Karena kalau tidur kan nggak bisa bergerak dia. Kalau duduk mungkin tangannya masih main. Kalau berdiri dia bisa ngejar. Kalau tidur masih marah, uduk kata Nabi. Dinginkan dengan air. Marah itu dari setan, setan dari api, dinginkan dengan air. Nah, dengan syarat kerannya nggak macet. Kalau macet tambah marah dia. Habis itu kalau masih marah, sholat 2 rakaat. Kalau habis sholat masih marah, bawa ke dokter jiwa. Ini udah sakit orang. Wal kaziminal ghaiza, mampu menahan marah. Nomor 2, nah ini yang lebih baik. Wal afina 'anin nas, memaafkan. Jadi sebelum orang minta maaf, beri maaf. Maaf itulah bahasa Arab artinya menghapus, afun, menghapus. Bapak-bapak dulu mungkin masih ingat kalau buat makalah diketik pakai mesin tik, ya. Kalau salah di tip X. Kalau salahnya 1 huruf bisa di tip X. Tapi kalau 1 kalimat, nah tidak bisa di tip X. Walaupun kita bisa tip X, tapi bekas tip X-nya tuh mesti kelihatan, tidak bisa seperti semula. Bagaimana caranya supaya bekas tip X itu nggak kelihatan? Ya caranya ganti saja lembarannya, buang kertas itu, ganti dengan lembaran yang baru. Maka dalam Al-Quran dikatakan
fa'fu wasfahu. Harfiahnya fa'fu wasfahu itu artinya hapuslah dan balik lembaran. Safaha, membalik lembaran. Jadi kalau kita orang berbuat salah kepada kita, maafkan, hapus, balik lembaran sehingga bersih seperti semula, nggak ada bekasnya, nggak ada bekas tip ek itu. Dan safaha itu disimbolkan dengan berjabat tangan, maka berjabat tangan juga disebut dengan musafaha. Jadi kalau kita sudah menjabat tangan orang, itu kita betul-betul telah memaafkan. Nggak ada lagi masalah yang lama, lupa semua, maafkan. Ibu A, ibu B, teman akrab, pengajian sama-sama, arisan sama-sama, kadang-kadang belanja ke pasar juga sama-sama. Pokoknya di mana ibu A, di situ ada ibu B. Satu saat terjadilah salah paham, kemudian konflik. Tapi bisa didamaikan. Nah, setelah damai, kita tidak pernah lihat lagi ibu A, ibu B ini bersama-sama. Lalu kita tanya, Bu, kenapa tidak pernah bersama lagi? Apa masih dendam? Enggak, demi Allah sudah saya maafkan, demi Allah. Tapi kenapa tidak bisa pergi berdua lagi? Kalau pergi berdua lagi memang tidak bisa. Nah, itu yang bekas tip ek itu. Sudah bersih tapi masih ada bekas tip eknya. Kenapa nggak bisa lagi? Harusnya dibalik lembarannya kembali seperti semula. Fa'fu wasfahu. Yang lebih baik lagi, tapi ini untuk orang-orang yang tidak normal, ini nomor 3, yaitu membalas keburukan orang lain dengan kebaikan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Bayangan itu nggak enak, itu mesti nggak enak. Enaknya hidup ini balas-balasan. Nah, kata seorang ibu, dengar prinsip hidup ibu. Nah, apa Bu? Kalau orang baik pada ibu, ibu lebih baik lagi kepada orang itu. Tapi kalau orang jahat pada ibu, ibu bisa lebih jahat lagi kepada dia. Itu ibu nih keseringan nonton film India, film kungfu itu. Gak boleh itu. In ahsanan nas ahsantu, wa in asa'an nas ahsantu. Harusnya begitu. Kalau orang baik kepadaku, aku baik kepada dia. Kalau orang buruk kepadaku, aku tetap baik kepada dia. Nah, ini yang gak enak. Tapi Nabi mengatakan, maukah kalian aku ajarkan hal-hal yang bisa mengangkat derajat kalian? Tentu ya Rasulullah, kata Nabi, berbuat santunlah kepada orang yang berbuat jahil kepadamu. Orang jahil kita santuni. Maafkanlah orang yang berbuat zalim kepadamu. Berilah orang yang tidak pernah mau memberimu. Bersilaturahimlah kepada orang yang memutus silaturahim denganmu. Enggak enak semua itu ya Rasulullah. Enaknya itu balas-balasan. Ramadan kemarin, kata seorang ibu, saya antar kolak kepada tetangga. Ramadan tahun lalu saya antar kolak juga. Ramadan 2 tahun lalu saya antar kolak juga. Sudah 3 Ramadan saya antar kolak, tapi tetangga belum pernah ngantar satu kali pun. Tahun depan tidak ada kolak lagi untuk tetangga. Itu namanya arisan. Kalau arisan masa kita bayar terus? Ini bukan arisan, ini berbuat baik. Kalau berbuat baik jangan nunggu balasan. Masa sih saya terus yang berkunjung, dia nggak mau berkunjung? Itu arisan kunjungan ya? Kalau ihsan nggak begitu, justru sebaliknya. Orang yang nggak mau berkunjung kepada kita, kita kunjungi. Orang yang pernah mau memberi, kita beri. Orang yang jahil, kita santuni. Orang yang zalim, kita maaf. Nah, itu yang paling tinggi. Wallahu yuhibbul muhsinin. Makanya puncak iman Islam itu adalah ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Orang yang berbuat ihsan disebut muhsin. Jadi kalau ada yang menyandang nama muhsin itu berat bebannya itu.
lebih berat daripada mukmin dan muslim. Pak Muhsin, bukan cuma baik untuk diri sendiri tapi juga berbuat baik kepada orang lain. Nah, yang terakhir, kalau kita yang berbuat salah bagaimana? Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha. Ingat Allah. Kita sekarang memang sedang berkuasa. Kita berbuat zalim kepada orang lain yang kita kuasai. Kalau kita tidak ingat Allah, Allah yang akan membalas. Orang yang teraniaya mohon bantuan kepada Allah, didengar oleh Allah, dibalaskan kepada orang yang berkuasa yang melakukan perbuatan zalim itu. Kalau kita majikan, jangan berbuat zalim kepada pekerja kita. Kalau kita bos, jangan berbuat zalim kepada anak buah kita. Kalau kita dosen, ada juga dosen yang berbuat zalim kepada mahasiswanya, jangan. Kalau saya insya Allah termasuk dosen yang disukai, karena suka kasih nilai A, B. Kalau ada yang dapat C itu saya berusaha semaksimal mungkin gimana caranya supaya jangan ada yang dapat C lah, kasihan. Tapi harus rajin. Nah, kalau tidak rajin ya coba dikasihani. Kalau kita membimbing, ada dosen membimbing skripsi, dia bandingkan kemampuan mahasiswa dengan kemampuan dia, ya keliru. Ini mahasiswa S1, Anda sudah dokter, masa disamakan? Jadi kalau menilai skripsi mahasiswa S1, bayangkan waktu Anda S1 dulu sehebat ini enggak? Begitu. Sehingga demikian tidak ada dosen yang killer, yang bikin stres mahasiswa. Di Padang itu ada seorang profesor meninggal dunia. Mahasiswanya semua mengatakan alhamdulillah. Coba, sedih kan? Profesornya meninggal bukannya sedih tapi alhamdulillah. Ternyata profesor itu terkenal killer di kampus itu, sehingga mahasiswanya dendam. Di IAIN juga ada profesor juga yang begitu, mahasiswa S2-nya yang stres. Ada pohon pisang di halaman IAIN itu, dulu ada pohon pisang, ditulis nama orang profesor tadi di pohon pisang itu, digantung di situ, lalu ditinju-tinjunya pohon pisang itu. Ngapain kamu stres dengan tidak bisa nunjuk profesor, pohon pisang dikasih nama profesor, ditinju pohon pisang. Nah, bayangkan itu berbahaya itu. Kalau ada dosen begitu, ada guru begitu, nanti dia melapor kepada Allah, Allah yang balas. Itu disebabkan orang yang berbuat salah, berbuat zalim, berbuat keji, zakarullah, ingat kepada Allah yang Maha Kuasa. Wastaghfaru lidzunubihim, minta ampun terhadap dosanya, lalu tidak meneruskan. Walam yusiru ala wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Enggak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusiru ala ma fa'alu, tidak meneruskannya lagi. Wahum ya lamun. Nah, demikianlah Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.